Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang analit high performance layer chromatography atau HPTLC dan supercritical fluid chromatography atau SFC yang beranggotakan Cut Putri Afriyusna, Zaya Sartifa, dan saya sendiri Michi Devianti. Mata kuliah analisis instrumen dengan dosen pengampun Profesor Dr. Retna Rinaldi Idrus SSI. Yang akan dibahas pertama HPTLC, komponen HPTLC, analit HPTLC, contoh kasus HPTLC. Kemudian SFC, komponen SFC, analit SFC, contoh kasus SFC, dan terakhir kesimpulannya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Zia Sartifa. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang High Performance Thin Layer Chromatography atau HPTLC. Yang mana pengertian HPTLC itu sendiri adalah suatu metode kromatografi yang merupakan pengembangan dari TLC. Hal yang dikembangkan adalah fase diam atau stationary phase dari instrumen yang diharapkan menghasilkan daya pisah yang lebih baik dari TLC baik dilihat dari hasil, efisiensi waktu, dan biaya. Selanjutnya ada prinsip kerja HPTLC. Prinsip kerja HPTLC itu sendiri adalah pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram, di mana jumlah PA menyatakan jumlah komponen, sedangkan luas PA menyatakan konsentrasi komponen dalam campuran. HPTLC memiliki kelebihan dan kelemahannya, yang mana pada kelebihan HPTLC yang pertama, kemampuan untuk menganalisis sampel kasar yang mengandung multikomplemen. Yang kedua, proses pemisahannya mudah diikuti terutama dengan senyawa berwarna. Yang ketiga, beberapa sampel dapat dipisahkan secara paralel satu sama lain pada pelat yang sama sehingga menghasilkan output yang tinggi, menghemat waktu, dan analisis biaya rendah yang cepat. HPTLC juga mempunyai kelemahannya, yang mana harga instrumennya itu lebih mahal dan peralatannya itu cukup rumit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Michi Devianti. Kedua ada komponen utama HPTLC. HPTLC itu memiliki dua komponen utama, yaitu scanning atau pelacak, dan kedua komputer. Instrumen itu sendiri terdiri dari pertama, plate cutter atau pelapis, bisa dilihat dari gambar yang ada di bawah. Kedua ada drying rack atau rak pengering. Ketiga ada plate cutter atau pemotong yang digunakan untuk memotong pelat HPTLC dengan mudah dan lebih tepat. Keempat ada immersion device atau pencelupan. Untuk pelaksanaan teknik pencelupan yang tepat, kromatogram harus direndam dan ditarik dengan kecepatan seragam yang terkendali. Kelima ada plate heater atau pemanas piring. Pemanas pelat TLC dirancang untuk memanaskan pelat TLC pada suhu tertentu sambil memastikan pemanas homogen di seluruh piring. Reagen dan mudah dibersihkan. Di program dan suhu aktual ditampilkan secara digital. Pemanas piring ini terlindung dari panas yang berlebihan. Keenam ada sample application. Ketujuh ada development chamber atau ruangan pengembangan. Kedelapan ada design device. Dia memiliki 3 komponen, yaitu penyemprotan, pencelupan, derivitasi melalui fase gas. Alasan untuk derivitasi tersebut yaitu mengubah zat yang tidak menyerap menjadi turunan yang dapat dideteksi.
Kedua, meningkatkan kemampuan deteksi. Ketiga, mendeteksi semua komponen sampel. Keempat, selektivitas mendeteksi zat tertentu. Dan terakhir, menginduksi fluoresensi. Kesembilan, ada scanning densitometer. Pada scanning densitometer ini, pemindai terhubung ke komputer. Pemindai menampilkan 3 sumber cahaya, yaitu lampu deuterium, lampu tungsten, dan lampu merkuri bertekanan tinggi. Kecepatan pemindaian dapat dipilih antara 1 dan 100 mm per second. Yang ketiga, analit HPTLC. Pada analit HPTLC ini, persiapan sampelnya itu merupakan prasyarat penting bagi HPTLC. Nah, jika konsentrasi analitnya itu cukup tinggi, maka dosis farmasinya bisa dilarutkan dalam pelarut yang benar-benar akan melarutkan analit dan meninggalkan eksipien atau senyawa asing yang tidak terlarut. Nah, langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan untuk persiapan sampel yaitu penggilingan, sonifikasi, filtrasi, ekstraksi, sentrifugasi, dan prosedur konsentrasi jika konsentrasi analit rendah ada dalam sampel. Karena lapisan tidak digunakan kembali, seringkali memungkinkan untuk menerapkan sampel yang lebih lunak. Pelarut untuk melarutkan sampel harus non-polar dan mudah menguap. Kemudian syarat analit HPTLC. Yang pertama yaitu analit dalam wujud cair, yang kedua analit tidak mudah terbakar, yang ketiga analit tidak beracun, dan yang keempat analit tidak kental. Konsentrasi normal sampel yang diterapkan yaitu 0,1 hingga 1 μg untuk analisis kualitatif, dan kuantitas dapat bervariasi dalam kuantitas berdasarkan penyerapan UV 1 sampai 5 untuk spot. Kemudian, penentuan kualitatif analit dilakukan dengan cara membandingkan nilai RF analit dan standar. Noda analit yang memiliki RF sama dengan standar dapat diidentifikasi kemudian analit. Sedangkan penentuan kuantitatif analit dilakukan dengan cara membandingkan luas area noda analit dengan luas area noda standar pada fase diam yang diketahui konsentrasinya, atau menghitung densitas noda analit dan membandingkan dengan densitas noda standar. Selanjutnya, contoh kasus HPTLC, di mana jurnal yang kami ambil itu berjudul tentang Effect-Directed Analysis of Bioactive Compounds in Cannabis sativa by High Performance Thin Layer Chromatography. Dapat kita lihat pada hasil gambar 1 itu optimalisasi ekstraksi perbungaan 10 varietas cannabis sativa. Rami non-bioaktif berkaitan dengan senyawa bioaktif. Jadi perbungaan dari 10 varietas rami yang berbeda ini dianalisis dalam studi ini. Jadi selain profil kimiawi dari senyawa rami, sebuah bioprofiling non-target oleh HPTLC EDA dalam kombinasi dengan preparasi sampel yang sangat dasar juga dimaksudkan. Jadi berdasarkan gambar 1 ini dapat dilihat bahwa MEOH dipilih sebagai pelarut yang paling sesuai untuk ekstraksi senyawa bioaktif ultrason selama 15 menit dari perbungaan rami. Selanjutnya, pada gambar kedua itu, aktivitas antimikrobal terhadap bakteri gram-negatif apis cherry, serta DPPH, aktivitas pemulungan radikal zona senyawa individu dalam ekstrak rami ID 1-10. Jadi, berdasarkan gambar 2E itu, dapat dilihat bahwa aktivitas penangkapan radikal terkuat untuk pita terdapat pada HRF70 yang ditampilkan dalam ekstrak rami ID 3 dan sedikit kurang intens untuk ID 1 dan 6-10. Dalam ekstrak rami lainnya, senyawa penangkap DPPH ini diamati pada jumlah yang sangat rendah. Terbukti nilai HRF-nya itu menurun seiring dengan jumlah
dan untuk beberapa sampel diturunkan menjadi 60. Sedangkan pada gambar yang 2D itu beberapa pitanya itu terdeteksi di hampir semua ekstrak rami, namun pita aktivitas antimikroba yang paling intens diperoleh untuk zona senyawa antioksidan yang terdeteksi sebelumnya, yaitu pada HRF 60-70. Selanjutnya, pada gambar ketiga ini ialah aktivitas antimikroba terhadap bakteri gram positif B subtilis dari zona senyawa individu dalam ekstrak rami ID 1-10. Jadi B subtilis ini adalah bakteri tanah yang terkenal di mana-mana. Jadi bakteri ini itu digunakan untuk memperoleh informasi tentang aktivitas antimikroba gram positif dan produk alami. Berdasarkan gambar 3 ini dapat dilihat. Enggak lanjut. Ulang ya. Iya. Jadi pada gambar ketiga ini, aktivitas antimikroba terhadap bakteri gram positif B subtilis dari zona senyawa individu dalam ekstrak rami ID 1-10. Jadi B subtilis ini adalah bakteri tanah yang terkenal di mana-mana. Yang mana tuh bakteri ini itu digunakan untuk memperoleh informasi tentang aktivitas antimikroba gram positif dari produk alami. Jadi berdasarkan gambar 3 ini dapat kita lihat bahwa bioautogram HPTLC B subtilis ini pada pelat HPTLC silika gel 60 dengan MP5 menunjukkan pola aktivitas antimikroba di semua ekstrak rami melawan B subtilis sesuai dengan dua pola aktivitas sebelumnya. Jadi dia menghasilkan 3 hasil yang serupa. Yang pertama itu pita dengan aktivitas antimikroba yang sangat efektif ditampilkan pada HRF 60-70 untuk ID 1, 3, dan 6-10. Yang kedua itu, hasil yang kedua, efek yang paling menonjol diamati pada ID 3. Dan hasil yang ketiga, pada ekstrak rami ID 4, memiliki intensitas antimikroba keseluruhan yang sangat rendah untuk sampel ini. Lanjut. Selanjutnya, pada gambar 4, aktivitas penghambatan alfa glukosidase, beta glukosidase, dan tirosinase dalam ekstrak rami ID 1-10 pada HPTLC. Jadi berdasarkan gambar 4 ini dapat dilihat bahwa pita penghambatan putih yang paling jelas terhadap alfa dan beta glukosidase terdapat pada HRF 50, yang mana diamati di bawah zona merah kecoklatan yang dominan. Pola zona merah kecoklatan di semua ekstrak sesuai dengan zona senyawa multipoten yang telah dibahas sebelumnya, yang berkisar antara HRF 60-70. Jadi aktivitas ini tuh mirip dengan uji enzim yang dibahas sebelumnya. Difusi beberapa pita pada uji tirosinase menyebab tumpang tindih. Baik, selanjutnya pada gambar 5, kromatogram HPTLC fit atau FLD. Berdasarkan gambar 5 tersebut, dapat dilihat bahwa pola yang dihasilkan sebanding di seluruh ekstrak rami ID 1-10 untuk zona senyawa multipoten pada HRF 60-70.
Pada gambar 6, berdasarkan pada gambar di samping, dapat dilihat bahwa pemisahan pada pelat RP HTPLC lebih disukai. Waktu inkubasi yes, biosai yang relatif lama, 3 jam, dalam 10 ekstrak rami yang berbeda. Zona senyawa efektif estrogen yang sangat intens terdeteksi sebagai pita fluoresen MU biru, khususnya pada ID 1, 4, 6, dan 7. Selanjutnya, supercritical fluida chromatography atau SFC. Jadi pengertian SFC itu sendiri adalah fluida Selanjutnya adalah supercritical fluida chromatography atau SFC. Fluida superkritis ialah suatu zat yang memiliki sifat pertengahan antara cair dan gas. Hal ini terjadi bila suatu zat berada di atas titik kristal. Kromatografi fluida superkritis adalah pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya itu menggunakan fase gerak fluida superkritis. SFC adalah teknik kromatografi relatif baru dan ada sejumlah besar penelitian saat ini sedang berlangsung, baik dalam pengembangan SFC dan hardware pembangunan. Prinsip kerja SFC itu sendiri adalah perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fasa dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fasa geraknya. Lanjutlah. SFC memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan SFC itu sendiri, yang pertama itu dapat menganalisis solut yang tidak menguap, polar, atau mudah terabsorpsi. Yang kedua, dapat menganalisis molekul-molekul termolabil. Yang ketiga, dapat menganalisis cuplikan tanpa derivatasi. Kelemahan SFC yang pertama itu SFC merupakan instrumen baru sehingga belum layak diterapkan karena harganya yang cukup mahal. Yang kedua, SFC tidak mampu mengelusi senyawa ionik moderat atau senyawa yang sangat polar. Yang ketiga, biaya perawatan untuk SFC ini itu sangat tinggi. Yang terakhir itu, SFC ini membutuhkan komponen khusus untuk mengoperasikannya. Komponen utama SFC. Seperti yang dapat dilihat, SFC memiliki staf yang mirip dengan instrumen HPLC. Mereka menggunakan fase diam yang serupa dengan tipe kolom yang serupa. Namun ada beberapa perbedaan, yaitu suhu. Suhu sangat penting untuk cairan superkritis, sehingga harus ada alat kontrol panas dalam sistem yang mirip dengan gizi. Juga harus ada mekanisme kontrol tekanan, pembatas, karena tekanan adalah parameter penting lainnya yang agar bahan fluida superkritis dijaga pada tingkat yang diperlukan. Mekanisme mikroprosesor ditempatkan di instrumen untuk SFC. Unit ini mengumpulkan data untuk tekanan, suhu oven, dan kinerja detektor untuk mengontrol bagian instrumen yang terkait. Selanjutnya ada fase diam. Kolom SFC mirip dengan kolom HPLC dalam hal bahan pelapis. Kolom terbuka, tubular, dan kolom dikemas ada dua jenis yang paling umum digunakan dalam SFC. Yang terbentuk tabung terbuka lebih disukai dan memiliki kesamaan dengan kolom silikal leburan HPLC. Jenis kolom ini mengandung lapisan internal dari bahan siloksan yang terhubung silang sebagai fase diam. Ketebalan lapisan bisa 0,05 sampai 1 m. Panjang kolom dapat berkisar dari
10 hingga 20 m. Selanjutnya fase gerak. Ada berbagai macam bahan yang digunakan sebagai fase gerak di SFC. Fase gerak dapat dipilih dari kelompok pelarut anorganik, hidrokarbon, alkohol, eter, halida, atau dapat berupa aseton, asetonitril, piridin, dan lainnya. Tapi fluida superkritis yang paling umum digunakan dalam SFC adalah karbon dioksida, karena temperatur dan tekanan kritisnya mudah dijangkau. Selain itu, karbon dioksida berbiaya rendah, mudah diperoleh, inert terhadap UV, tidak beracun, dan pelarut yang baik untuk molekul nonpolar. Selain karbon dioksida, etana, N-butana, N2O, difluorometana, dietil eter, amonia, tetrahidrofuran juga dapat digunakan. Selanjutnya ada detektor. Salah satu keuntungan terbesar dari SFC ini dibandingkan HPLC adalah jangkauan detektor. Detektor ionisasi api atau FID yang biasanya ada dalam pengaturan gizi juga dapat diterapkan dalam SFC. Detektor semacam ini dapat berkontribusi pada kualitas analisis SFC karena FID adalah detektor yang sangat sensitif. SFC juga dapat digabungkan dengan spektrometer massa, spektrometer UV-Vis, atau spektrometer infrared. Lebih mudah daripada dilakukan dengan HPLC. Beberapa detektor lain yang digunakan HPLC dapat dilampirkan ke SFC seperti spektrometer emisi fluoresensi atau detektor termionik. Yaitu analit SFC. Kromatografi cairan superkritik atau SFC ini penggunaannya itu lebih fleksibel daripada kromatografi cair kinerja tinggi. Analit yang digunakan dapat berupa sampel yang non-volatil atau thermal, tidak stabil. Analit solut yang polar atau mudah terabsorpsi, dan analit dengan berat molekul yang lebih tinggi daripada yang dianalisa oleh gizi. Nah, contoh analitnya yang seperti yang ada pada tabel, seperti pestisida organoklorin pada matriks tumbuhan obat Cina, kemudian ada pestisida karbamat pada kertas saring, dan silika gel. Kemudian ada 10 residu herbisida triazin pada matriks telur. Kemudian ada AS aromatis fenol pestisida pada matriks tanah. Kemudian vitamin A dan E pada matriks susu bubuk. Analit vitamin D2 dan D3 pada matriks produk farmasi. Kemudian ada analit P aminobenzoat kinamat pada matriks produk kosmetik. Kemudian ada analit lanolin pada matriks serat wol. Baik, kemudian saya akan membahas contoh kasus pada jurnal SFC yang berjudul Fast Separation of Triterpenoid Saponins Using Supercritical Fluid Chromatography Coupled with Single Part Dipole Mass Spectrometry. Nah, saponin triterpenoid ini yaitu merupakan golongan senyawa kimia utama yang terdapat pada tumbuhan seperti Udinosides. Kromatografi SFC ini dianggap sebagai teknik pemisahan alternatif potensial untuk LC dan untuk analisa TS. Nah, bahan yang digunakan yaitu karbon dioksida cair food grade, kemudian 99,5%, asam format, dan amonium asetat, asetonitril kelas HPLC, metanol, etanol, dan isopropanol. Nah, pada persiapan sampelnya itu, yaitu larutan dari setiap standar referensi disiapkan dalam NaO, dalam metanol pada konsentrasi 1 ml dan disimpan pada suhu -202 derajat Celcius. Bahan baku kering termasuk daun kering Lex latifolia Tam dan akar Piquin Folius L dan panas ginseng K.A. Meyer pertama kali digiling menjadi bubuk dengan penggiling listrik. Sejumlah 0,25 gram bubuk giling ditimbang secara akurat dan dipindahkan ke 50 ml. Konika L-Ax dengan stopper dan 25 ml metanol ditambahkan.
Setelah ultrasonication pada suhu kamar selama 30 menit, metanol ditambahkan untuk mengkompensasi berat yang hilang selama ekstraksi. Solusinya kemudian disentrifugasi pada 3000 gram selama 10 menit dan supernatan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Pada suhu 4 derajat Celcius sebelum digunakan, semua larutan sampel disaring melalui membran 0,22 μ sebelum diinjeksi. Kemudian hasil dan pembahasan. Pada gambar 1 ini dapat dilihat pengaruh penambahan air terhadap fase gerak metanol. Jadi pada gambar ini kita dapat melihat bahwasannya adanya variasi penambahan air yaitu 0,0%, 5%, 8%, 10%, dan 12%. Jadi fungsi penambahan air di sini yaitu untuk meningkatkan nilai resolusi dan mengurangi waktu analisis. Jadi pada gambar ini kita dapat melihat bahwasannya sensitivitas deteksi tertinggi terjadi pada penambahan air sebesar 8%. Kemudian pada gambar kedua, yaitu pengaruh penambahan format asam terhadap fase gerak metanol. Dapat dilihat adanya variasi konsentrasi penambahan asam format yang digunakan, yaitu 0,0%, 0,05%, 0,1%, dan 0,2%. Nah, penambahan asam formatnya ini bertujuan untuk meningkatkan respon MS terhadap larutan standar yang diamati. Jadi di sini kita dapat melihat bahwasanya pada penambahan 0,0% asam format masih terdeteksi 99 standar jenis acetylcholine steroid yang diamati pada penambahan 0,05% format asam. Kemudian pada gambar kedua ini, yaitu pengaruh penambahan format asam terhadap fase gerak metanol. Dapat dilihat adanya variasi konsentrasi penambahan asam format yang digunakan, yaitu 0,0%, 0,5%, 0,1%, dan 0,2%. Nah, penambahan format asam ini bertujuan agar meningkatkan respon MS terhadap larutan standar yang diamati. Jadi di sini kita dapat melihat bahwasanya pada penambahan 0,0% asam format masih terdeteksi 99 standar. Jenis acetylcholine steroid yang diamati pada penambahan 0,05% format asam di sini juga masih terdeteksi 9 jenis troponin steroid. Pada 0,1% format asam di sini hanya terdeteksi atau dapat terpisah 5 jenis standar troponin steroid. Kemudian untuk 0,2% penambahan format asam di sini hanya terdeteksi 5 jenis standar saponin steroid. Jadi di sini terbukti bahwa penambahan alkohol konsentrasi format asam dapat meningkat dan meningkatkan respon MS-nya. Pada gambar berikut dapat dilihat perbandingan metode SFC dan metode LC. Jadi untuk gambar ini yang berwarna merah yaitu merupakan respon SFC-MC dan yang gambar hitam merupakan respon LC-MC. Jadi dapat dilihat bahwasannya untuk pendeteksian 9 jenis standar ataupun saponin steroid pada metode SFC, terdeteksi hanya menggunakan waktu yaitu sebesar 10 menit. Sedangkan pada LC-MC di sini menggunakan waktu sebesar 20 menit. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya SFC dapat digunakan sebagai pendekatan alternatif untuk pemisahan saponin steroid. Baik, kesimpulannya, komponen utama dari HPTLC adalah scanning, pelacak, atau komputer. Kedua, syarat analit HPTLC adalah analit dalam wujud cair, analit tidak mudah terbakar, analit tidak beracun, dan analit tidak kental. Ketiga, HPTLC dapat digunakan untuk memisahkan dan menganalisis campuran senyawa antara 20-30 senyawa. Keempat, fluida superkritis ialah suatu zat yang memiliki sifat
pertengahan antara cair dan gas. Terakhir, SFC dianggap sebagai teknik pemisahan alternatif potensial untuk analisis TS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.